kesediaan waktunya. Jadi saya sekedar mengingatkan bahwa tadi Mas Teguh menyampaikan ke saya bahwa sudah siap untuk dilakukan proses supervisi ya. Nah, jadi nanti dalam proses ini kita melakukan hal yang tidak biasa ya. Kalau biasanya kan kadang-kadang nih Mas Teguh, yang biasa kepala sekolah atau tim manajemen itu datang ke kelas, kemudian melakukan observasi di kelas itu tanpa persiapan. Jadi kadang-kadang memang guru-guru agak ada rasa tegang dan lain-lain. Nah, di sini tuh mengingatkan bahwa tujuan kita diskusi di awal atau pra observasi ini adalah untuk menyamakan persepsi dulu. Nah, menurut Mas Teguh nih, kira-kira dalam proses supervisi hal seperti apa yang nyaman untuk kita lakukan? Hal yang nyaman mungkin ini ya, kalau misalkan melihat yang dulu-dulu kan supervisi kan pasti ketika ada orang selain guru ataupun pendidik yang bersangkutan itu ada di kelas, anak-anak bakal cenderung tegang dan kaku karena takut. Nah mungkin nanti bisa kita coba, saya mungkin memperkenalkan Pak Rizal kayak sebagai ini juga hitungannya sebagai hadir di situ, bukan sebagai nilai ini betul atau enggak, tapi sebagai suatu proses pembelajaran juga. Jadi nanti sebagai bagian rekan tim teaching ya? Ya. Baik. Ya, jadi ya kita bisa nanti nyoba kayak tim teaching. Saya juga mengenalkan anak-anak kalau misalkan bisa juga, biarpun Pak Rizal itu posisinya bukan guru, bukan fasilitator project, boleh anak-anak bertanya siapapun yang ada di ruangan itu selain saya. Baik, dari pengamatan Pak Teguh ini kita udah berbicara tujuan tadi udah sampai ya. Jadi bahwa kita akan melakukan proses supervisi di Mas Teguh maupun nanti kita lakukan di segi anak-anak. Iya. Yang perlu saya sampaikan adalah bahwa proses supervisi ini bukan untuk memberikan penilaian benar atau salah, tapi untuk memperbaiki hal-hal yang sudah baik lebih baik lagi, atau memperbaiki hal-hal yang perlu kita perbaiki. Jadi karena kita kan dalam proses pembelajaran selalu punya hal yang mungkin hari ini cocok, besok tidak cocok gitu ya. Jadi kita bisa sesuaikan. Baik, dari Mas Teguh nih, kira-kira dalam proses pembelajaran dan lain-lain ada nggak kendala yang dihadapi? Kendala mungkin ini ya Pak ya, kan kegiatan project ini ya, khususnya project ya, kan kita nanti masuknya di project nih gitu itu nanti itu kan mulai kan sekitar jam 2 Pak, setelah Jumatan itu. Baik. Mungkin kendala atau ancang-ancangnya ini karena jam segitu kan entah ya mereka biasa tidur siang atau bagaimana, jadi mungkin semangat peserta didiknya agak kurang. Jadi mungkin saya juga sebelumnya juga jatuhnya ya gimana caranya pendidik ini, guru ini lebih aktif dulu ke siswa, jadi supaya kita aktif, harapannya energi kita juga ke mereka jadi ikutnya aktif. Mungkin ancang-ancangnya itu sih buat pembelajaran nanti. Berarti sudah punya rancangan solusi nih sebenarnya. Iya. Nah, mungkin bisa disampaikan ke kami solusi apa nih sebenarnya dalam proses nanti di pembelajaran. Kalau misalnya di pembelajaran itu kan untuk proyek sendiri kan sebetulnya mereka itu punya jurnal, dan kita juga nanti sebetulnya udah masuk tahap ini ya, aksi nyata. Jadi saya nanti masuk sebetulnya tinggal ini aja, nge-review apa sih yang udah mereka lakukan selama minggu ini, selama minggu kemarin, untuk persiapan minggu depan tuh apa sih. Mungkin situ sih. Baik, ketika dalam proses ini ya tentu beda ya antara project dengan pembelajaran biasa di kelas ya. Nah, harusnya kan project ini bisa menghadirkan rasa gembira yang lebih dibanding proses pembelajaran di kelas. Langkah-langkah apa yang Mas Teguh tempuh untuk memberikan kebahagiaan itu? Ini mungkin kalau misalkan di pelajaran biasa kan tergantung materinya, siswa bebas mau pakai gawai atau enggak kan tergantung guru, tergantung materinya. Tapi kalau untuk di project sendiri, saya juga ngajak kayak Mas Johan selaku fasilitator, guru-guru lain yang fasilitator juga bebasin aja anak mau pakai apa, selama itu masih topiknya masih dengan materi yang bersangkutan, itu bebas mau pakai gawai, mau ke perpustakaan, mau kemana
saya bebaskan. Bahkan nanti kemungkinan juga di supervisi nanti saya satu kelompok, nanti Pak Mas Johan itu di kelompok sisanya itu seperti itu. Baik. Jadi dia macam kelompok supaya ini sih belajar lebih efektif aja. Jadi satu fasilitator ke satu kelompok. Baik. Ada rencana strategis untuk melaksanakan proses pembelajaran tahapan demi tahapannya, harus ngapain dalam proyek, karena kalau proyek ini kan sebenarnya bisa di luar kelas ya Pak Teguh ya? Bisa di luar kelas. Bisa di luar kelas, bisa di dalam kelas, atau bisa di tempat lain yang menyenangkan, dan juga bisa jadi kelompok satu di kelas, bisa kelompok lain di luar kelas, bisa ya? Bisa Ini kalau dari Pak Teguh sendiri, rencana strategis aksinya nih nyatanya gimana? Kalau di saya mungkin di pembelajaran itu dapat ini ya, anak-anak itu selain pakai HP, mereka itu boleh ini kita kalau misalnya dibilang kan diferensiasi prosesnya, misalkan belajarnya anggaplah mereka materi tentang kebudayaan karena kan tentang pendidikan global, mereka boleh misalkan orang tuanya itu kebetulan pelaku seni di lingkungan rumahnya, itu boleh dia nelpon atau enggak video call bareng si narasumber yang kebetulan orang tua si siswa, karena kan itu kolaborasi di situ. Atau enggak mungkin dia ngubungin misalkan guru kita di SMA Negeri 11 ada yang punya usaha juga tentang kesenian atau enggak kerajinan tangan, boleh wawancara ke bapak ibu gurunya. Jadi memang strategi pembelajaran yang dihadirkan itu enggak terbatas hanya textbook ataupun dari internet aja, jadi bebas. Baik, berbicara tentang tanggung jawab dan komitmen nih Pak Teguh, jadi kita apakah ada jadwal tertentu dalam proses proyek ini ataukah bebas gitu, kemudian komitmen antara Pak Teguh dengan anak-anak ini bagaimana? Karena kan kita berbicara laporan dari beberapa rekan guru, ada beberapa siswa yang hilang, yang pulang, yang tidak mengikuti kegiatan proyek ini. Pertama, solusinya terhadap permasalahan seperti ini, kemudian langkah komitmen kita dan bentuk tanggung jawab kita sebagai pendidik ini seperti apa Pak Teguh? Kalau dari Pak Teguh sendiri? Kalau dari saya kan jadwal proyek sendiri kan udah ada jadwal dari jadwal pelajaran memang sudah ada pakemnya, tapi itu tidak membatasi misalkan di waktu jam proyek itu mereka mau istirahat atau hanya menulis jurnal, itu tidak masalah karena proses mereka kan bisa di luar sekolah, bisa di luar pelajaran. Karena kalau misalkan contoh proses observasi, mereka nggak mungkin pada saat jam sekolah atau pada saat jam proyek keluar observasi keluar kan nggak mungkin, pasti hari Sabtunya atau hari Minggunya. Jadi memang proyek sendiri itu di jadwalnya itu hanya proses siswa melapor kepada fasilitator, review, mengontrol dan tinjau ulang. Baik, terima kasih Pak Teguh atas kesediaannya, dan kita nanti akan masuk ke ranah observasi ya. Kita akan sama-sama menuju ke kelas. Mudah-mudahan nanti di sana Pak Teguh bahwa dalam proses ini adalah bukan untuk menilai Pak Teguh benar atau salah, tapi bagaimana kita melihat beberapa aktivitas yang perlu kita perbaiki ya. Jadi nanti proses perbaikan ini tentunya kita diskusikan lagi bersama ya. Baik, terima kasih, kami akhiri ya. Kita menuju langsung ke kelas saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjut kegiatan proyek. Nah, ini kelompok berapa kemarin? Nah, sebelum kita mulai lebih jauh, hari ini kan kita kedatangan tamu spesial nih. Ada Pak Rizal di sini. Nah, di sini Pak Rizal itu sebagai supervisi. Tapi jangan tegang ya kalian ya, karena bagian dari proses. Pak Rizal itu bagian dari proses pembelajaran. Jadi harapannya kalian juga bisa interaksi. Kalau misalkan kalian ada yang ingin ditanyakan. Nah, ini kelompok 2. Mulai ya kita ya. Kelompok 2 kalian kemarin apa? Temanya apa? Subtopiknya apa? Rumah adat. Rumah adat yang ini kalau nggak salah ya, bedanya rumah adat Bugis sama rumah Lamin, ya kan? Beberapa minggu kalian kerjakan. Apa yang udah kalian kerjakan? Apa yang belum kalian kerjakan? Ya Gina, apa? Materinya udah. Apa? Coba kamu jelaskan bedanya sedikit aja. Preview. Silakan. Yang ada di HP file silakan buka. Apa kemarin yang dapat dan?
Saya sambil nyari, kalau boleh tahu proses kalian dapat itu lokasinya di mana aja? Ada foto-foto keluar nggak? Kita masih susah nyari tempat-tempat. Masih susah ya, karena mungkin terbatas jalannya. Ada solusi. Bagaimana cari bahan-bahan yang tidak harus beli? Contoh pakai apa? Barang bekas. Apalagi kira-kira? Yang tidak keluar duit. Kan masalahnya uang. Oke, kita nggak usah masalahkan uang. Kita kalau uang ini digunakan untuk apa sih? Tadi katanya buat beli ini pak, beli ini pak, beli ini pak. Oke, sekarang kita kerjakan proyek yang tidak harus pakai beli. Kita manfaatkan yang ada di lingkungan sekitar kita. Misal, ketika berbicara papannya, boleh kita coba cari ke kantin, ada tidak kardus bekas di sana? Pakai uang nggak? Nah, kemarin kan kendala yang uang ini kan masuk di kendala minggu proyek sebelumnya Pak. Betul. Nah, makanya mereka kemarin kalian kalau nggak salah kan kalian sendiri yang minta Pak bikin video aja gitu. Iya nggak sih? Bikin video kan? Tadi udah dari siapa tadi kamu? Afrina. Amrina kan? Jadi ini bedanya rumah lamin sama rumah bugis. Kalau rumah lamin itu panjang, biasanya ya, setahu saya rumah lamin itu dia manjangnya ke belakang karena itu bukan untuk satu kepala keluarga aja. Ya nggak sih? Kita temukan, ya kan? Itu juga tadi kita udah membahas sedikit tentang tugas kalian. Karena tadi kerja kelompoknya udah ya tadi ya. Tulis laporan sudah, video itu sudah proses editing, menurut persiapan presentasi, terus juga di rumah edisi ya, sudah tahu. Nah, kalau begitu kita akhiri kegiatan pada hari ini. Nanti dua kelompoknya dulu biar sama Pak Johan aja. Dan juga kelompok kalian silakan kita selesai dulu hari ini. Sebelum pulang, karena bersama-sama berdoa. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dan bersilakan. Berdoa saja. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Terima kasih juga Pak Azil yang sudah datang mendampingi kami. Kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir, berkenan mengundang kami, dan juga Pak Teguh yang sudah bersedia kita laksanakan proses coaching dalam rangka supervisi akademik ya. Kita sudah melaksanakan proses observasi nih Pak Teguh ya. Nah ini tentunya saya ingin tahu nih sebelum kita ke yang lain-lain, apa yang Pak Teguh rasakan dalam proses supervisi akademik kali ini? Nah, mungkin berbeda dengan yang supervisi yang lalu-lalu, anak-anak jadi agak tegang dan sebagainya. Ini mungkin karena kita tadi nyoba dan saya memang nyoba tim teaching makanya untuk anak-anak. Jadi kalau saya sendiri sih ngerasa lebih cair aja. Maksudnya tuh anak-anak tuh masih bisa ketawa ya, kayak normal saya ngajar pada umumnya lah, ngajar project pada umumnya. Jadi anak-anak masih bisa santai, masih bisa kayak oh iya buka ini, oh iya nih, oh iya ketawa, masih bisa santai. Nggak suasana tuh nggak berat lah di kelas tuh nggak berat. Mungkin itu. Ya, dari sekian banyak nih, kira-kira apa yang perlu diperbaiki dari proses pembelajaran kita hari ini? Nah, mungkin dengan proses pembelajaran kita kan, kalau saya ngambil modul tadi pas observasi itu kan memang kebetulan sesuai jadwal tuh memang saya bagi nih per kelompok. Kebetulan tadi kita dapat kelompok 2 kalau nggak salah ya, tentang rumah adat. Nah, mungkin yang perlu diperbaiki secara keseluruhan, nggak hanya di kelompok tadi itu, mungkin pola ngajar saya mungkin yang masih, karena mungkin anak-anaknya itu yang sebelumnya antisipasi yang saya bilang tadi, jam 2 itu anak-anak mulai habis energinya, udah mulai ngantuk lah, mulai capek. Mungkin strategi selanjutnya memasukkan ini mungkin ya, kayak ice breaking atau tadi stok yang lebih banyak mungkin. Jadi anak-anak tuh langsung fokus. Karena biarpun mereka tadi kayak ada yang nulis, ada yang ngeliat HP, nyari di internet, tapi mereka itu secara ini mungkin masih
capek itu masih kelihatan. Masih kelihatan. Betul. Biarpun mereka tadi ketawa masih. Nggak ada yang buru-buru mikir mau dekat-dekat pulang soalnya Iya, waktunya gitu ya. betul. Mungkin ada yang ditungguin orang tuanya ya. Betul. Baik, terkait dengan ini hal-hal yang tadi terkait yang sudah baik ya, yang perlu diperbaiki. Nah, yang sudah baik dari proses pembelajaran kita hari ini apa Pak Teguh? Mungkin yang sudah baik itu anak-anak tugasnya tuh terpenuhi. Mungkin itu kayak tadi kan saya tanya apa progresnya. Progresnya sudah bikin laporan, sudah clear, tinggal tentang edit video tadi mereka bilang udah edit video karena udah ngambil, dan saya cek jurnalnya juga tadi. Alhamdulillah mereka ngerjain jurnalnya sesuai dengan instruksi dan kesepakatan kelas. Oke. Ada lagi satu lagi Pak Teguh yang sudah baik? Mungkin yang sudah baik kehadiran siswa sih, karena siswa tadi alhamdulillah hadir semua, dan ada lah di kelompok itu tuh lengkapnya kelompoknya tadi. Masih antusias ya? Masih antusias. Baik, terus yang berikutnya adalah terkait dengan hal-hal yang perlu dikuatkan nih Pak Teguh dari seluruh rangkaian proses pembelajaran kita ini. Yang perlu kita kuatkan lagi apa nih Pak Teguh? Yang perlu kita kuatkan mungkin pemantiknya dalam pembelajaran. Kan kayak tadi itu kelihatan tuh anak-anak, biarpun saya tanya, saya coba pancing itu kan masih agak kurang ini kan. Iya, saya juga tadi coba interaksi itu gimana nih kendalanya, kemudian saya tanya solusinya gimana, masih agak bingung tuh memberikan solusi pada dirinya sendiri ya. Padahal itu minggu lalu dan minggu sebelumnya itu udah terbahas, cuma mereka tuh mungkin karena pemantiknya kurang dan mungkin capek gimana kan kita. Mungkin perlu ditambahkan sesi ini ya Pak Teguh ya, perlu dikuatkan dalam ranah bagaimana mereka bisa problem solvingnya lebih kuat gitu ya. Baik, terima kasih Pak Teguh atas kehadirannya, dan hari ini tentunya kita juga bersama dengan Ibu Ika ya, dalam kelas kita sudah melaksanakan proses observasi dan juga kita sudah melaksanakan proses observasi di kelas. Nah, menurut Pak Teguh nih dari proses yang ada yang sudah kita lakukan, apa yang Pak Teguh rasakan atau perbandingan dengan supervisi sebelumnya? Kalau misalkan membandingkan Pak ya, kalau yang misalkan supervisi yang dulu tuh kan, kalau misalkan kayak kemarin tuh kepala sekolah datang kan, anak-anak tuh langsung diem, mau gerakan pulpen aja tuh kayaknya takut. Nah, kebetulan yang kemarin Bapak pas masuk supervisi di kelas saya kan, kebetulan juga kegiatan tentang proyek, Bapak selaku kurikulum yang membahas tentang proyek, dulu tentang proyeknya kan, anak-anak tuh jadinya kan kayak kemarin ada yang nanya ke Bapak tuh, kayak Pak, betulkah ini nanya kegiatan proyek kita nih, betulkah proses kontekstualisasi topik kita nih, kan dia ada bertanya gitu, nggak cuma ke saya, ke Bapak juga kan kemarin. Nah, jadi agak beda, jadi lebih cerah lah anak-anak begitu masuk, dia kayak nggak kaget betul karena dirasa bagian dari fasilitator proyeknya juga. Jadi anak-anak lebih malah asik, karena biasa juga proyek cuma satu orang, saya atau nggak Mas Johan kan selaku fasilitator kan, tapi ini kok lebih dari 2 orang yang masuk kelas, jadi mereka kayak oh ya asik, kayak mainan gitu. Nah, kayak kemarin yang dibahas kan tentang kebetulan kan topiknya juga berkebinekaan global tentang ragam budaya di Kalimantan Timur. Jadi kemarin juga begitu Bapak masuk, Bapak juga ngasih sedikit nih ke anak-anak juga ternyata tentang apa sih budaya di Kalimantan tuh, ada apa aja sih selain Dayak sama Kutai, ada ini. Jadi proses apa sih namanya teka-teki pembelajarannya itu lebih luas, karena sudut pandangnya nggak cuma dari saya, nggak cuma dari Mas Johan yang pada umumnya, tapi ternyata ada Bapak selaku yang kebetulan lagi supervisi tapi membuka membantu siswa buat belajar juga gitu, kayak nyelipkan di sela-sela yang mereka merasa kebingungan. Mungkin itu lebih bedanya di situ sih. Iya. Lagi nih Pak Teguh ya, terkait dengan siswa nih ya. Dilihat dari respon siswa, kemudian dalam ketika Pak Teguh mengajar nih ya, kira-kira menurut Pak Teguh ini ada nggak kendala-kendala nih ketika dalam proses hadirnya saya ini, apakah menjadi kendala buat anak-anak? Kan biasanya kalau hadir orang lain selain gurunya itu pasti kan ada rasa gimana gitu ya. Nah, ini
ketika saya hadir di kelasnya Pak Teguh, ya memang saya kemarin sempat berinteraksi ya dengan anak-anak karena memang saya rasa ketika saya hadir di sana harus memulai untuk berbaur dulu sehingga tidak terkesan memberikan apa namanya kayak seperti orang ujian betul. Gitu. Jadi itu menurut Pak Teguh bagaimana? Mungkin pas di awal itu yang biasa pasti Pak Rizal masuk, nah mungkin itu kan, tapi ternyata saya lontarkan kalau ternyata fungsi supervisi yang sekarang itu untuk mendampingi, nggak cuma sekedar menilai peserta pendidik, tapi juga menilai peserta didik, tapi juga ikut di dalam kelas itu supaya ngeliat ternyata ngikut sama-sama ikut proses belajarnya biar lebih tahu lebih dalam. Jadi nggak sekedar tahu dari satu sisi ini, dari satu sisi yang sebelah sana, tapi membuat siswa juga kayak ternyata bapak ini supervisi di sini bukan buat nilai kita, tapi buat tahu proses kita, yang berarti kita harus tunjukkan proses kita yang seperti biasa. Alhamdulillah itu. Baik, ini terakhir menurut Pak Teguh, pembelajaran apa yang bisa kita petik sama-sama dari proses coaching kita dalam rangka supervisi akademik di kelas bersama peserta kita? Mungkin yang bisa saya dapat di supervisi kali ini mungkin ini ya, supervisi itu nggak selamanya itu menilai, menjudge. Nah, meskipun itu niatnya itu, cuma kan yang bentukannya di sini kan menghilangkan persepsi anak-anak kalau misalkan supervisi itu nggak usah jauh-jauh supervisi bapak, misalnya saya aja di kelas kan kalau udah monitoring kan anak-anak udah tegang nih, tapi kan kita ngebuat gimana caranya supervisi yang ada, monitoring yang saya lakukan ataupun yang ketika bapak datang tuh menjadi lebih menyenangkan, jadi anak-anak tahu ternyata yang dinilai itu bukan pada saat nanti kita nilai tertulis produk dan sebagainya, tapi proses pada saat pembelajaran. Jadi gimana cara ngajak siswa supaya dia maksimal juga dalam proses pembelajaran, maupun mau ada bapak nggak ada bapak, mau ada saya atau nggak ada saya, mereka harus tetap belajar di kelas. Baik, terima kasih Pak Teguh. Mungkin ada arahan saran dari Bu Ika nih, dua patah kata dari untuk kita terkait dengan proses supervisi akademik yang sudah saya lakukan bersama Pak Teguh ini, Bu Ika. Terima kasih. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Rizal bahwa sebenarnya supervisi itu nggak menilai, tapi bagaimana bisa meningkatkan apa yang dirasa kurang atau apa yang sudah baik, bagaimana meningkatkan lagi. Jadi tidak membuat tegang tadi ya Pak, ketika disupervisi biasanya kan kesan awal wah dinilai nih harus dipersiapkan, bahkan kadang mengada-ngada yang sebelumnya nggak ada diadakan. Nah di sini bagaimana proses supervisi berbasis coaching ini meningkatkan bagaimana potensi kita tuh yang ada kita gali tanpa rasa terbebani, jadi enjoy itu saja. Baik, terima kasih Bu Ika, terima kasih Pak Teguh atas kesediaannya. Bu Ika juga kami akhiri proses diskusi kita di pasca observasi ini. Mudah-mudahan diskusi kita ini bisa memberikan manfaat yang baik untuk khususnya untuk saya pribadi, juga untuk kita semua, wabil khusus untuk SMA 11 Samarinda ya, dan peserta didik kita semua. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.